Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryaningrat, atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Adapun pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari definisi tersebut, maka dalam proses pelaksanaannya, anak diberi kebebasan, namun pendidiklah sebagai pamong dalam menuntun dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, maka kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Apabila motivasi belajar anak sudah tumbuh, maka anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Bisa jadi apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak, sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak tersebut sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang ada kaitannya dengan materi yang dipelajarinya. Selain itu, prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak adalah menjadikan anak sebagai subjek. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun dan mengembangkan pengetahuannya. Namun, jika ternyata guru yang dominan dalam proses pembelajaran, maka secara tidak sadar, guru telah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntilodo, di mana guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus mampu memberikan teladan atau tindakan yang baik kepada murid. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para murid kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua, Imadya Mangunkarso. Guru harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus mampu memberikan wawasan pengetahuan kepada murid. Harus dipahami bahwa mereka harus bisa mendapat wawasan, bukan hanya sekedar membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang oleh murid, atau bahkan guru hanya memberikan soal dan menyuruh murid untuk mengerjakannya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Hal ini merupakan tugas utama guru dan harus pula dilakukan di mana guru sebagai motivator sehingga nantinya diharapkan dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh murid. Ini merupakan hal yang harus dipikirkan dengan harapan mereka dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara tepat, sehingga mereka lebih tekun dan bersemangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Bapak Ibu guru yang hebat, akhir kata, mari kita bangun semangat untuk mengajar demi kebahagiaan belajar anak-anak kita. Pendidikan berarti segala daya dan upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak.